Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rita Septiani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis proses ekranisasi yang terjadi pada novel dan film Dylan 1991. Langsung aja kita ke pembahasannya. Di dalam proses analisis ekranisasi ini, saya mengambil judul Ekranisasi pada novel Dylan 1991 karya P.D. Baik ke dalam film Dylan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pernyataan manusia yang diungkapkan dengan bentuk lukisan seperti antusias terhadap sesuatu, asumsi seseorang, prinsip dalam kehidupan, pengalaman dan pemikiran yang juga dapat meningkatkan daya tarik seseorang, menggunakan bahasa merupakan pengertian dari karya sastra. Menurut Emzir dan Saifur tahun 2015, bahwa sastra bukan merupakan hasil imitasi atau tiruan, melainkan suatu karya atau karangan. Teori mengenai pemindahan karya sastra berbentuk sebuah novel menjadi film, atau yang sering disebut ekranisasi, mulai muncul di Indonesia pada tahun 1951. Pemindahan atau pelatihan sebuah novel ke dalam bentuk film merupakan ekranisasi. Menurut NST 1991, pemindahan yang awalnya sebuah novel menjadi film putih akan mengakibatkan adanya pembaruan. Alat utama yang digunakan untuk menyampaikan pada sebuah novel adalah kata-kata. Dalam sebuah novel, unsur-unsurnya disampaikan dalam berupa beberapa ujaran yang menjelaskan penokohan, alur, latar, suasana, dan gaya. Pembahasan yang selanjutnya. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan pembacaan novel Dylan 1991 karya P.D. Baik, juga film Dylan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Berikut merupakan hasil analisis ekranisasi dari apa yang sudah dibaca oleh peneliti. Yang pertama, penciutan atau penghilangan yang ditemukan dalam film Dylan 1991 karya sutradara Fajar Bustami dan hasil transformasi dari novel Dylan 1991 karya P.D. Baik. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan penciutan atau penghilangan terhadap penokohan dan alur pada novel Dylan 1991. Diuraikan sebagai berikut. Dalam penciutan atau penghilangan dalam tokoh, terdapat 8 tokoh dalam novel Dylan 1991 karya P.D. Baik yang dihilangkan dalam film Dylan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, yaitu yang pertama ada Bu Retno. Bu Retno di sini dijelaskan sebagai seorang yang ramah. Yang kedua, Pak Mujadi yang memiliki sifat tegas dan ramah. Yang ketiga, pacar baru Dylan yang merupakan seseorang yang baik. Yang keempat, Kak Nadia. Kak Nadia di sini diceritakan sebagai anak sulung Bunda Dylan. Yang kelima, Bang Hakim. Yang Bang Hakim di sini merupakan suami dari Kak Nadia yang merupakan anak sulung Bunda Dylan. Yang keenam, Ibu Jurayah. Beliau digambarkan sebagai seorang yang baik. Yang ketujuh, Bapak Mustofa juga digambarkan sebagai seorang yang baik. Yang terakhir, ada Mbak Eza, juga digambarkan seorang yang baik. Dan yang selanjutnya, penciutan atau penghilangan dalam alur cerita. Dalam penelitian ini terdapat kurang lebih 62 data yang mengalami penciutan atau penghilangan dari novel Dylan 1991 karya P.D. Baik ke dalam film Dylan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, yaitu yang pertama, pada halaman 15-30 yang menceritakan ketika Melia sedikit menceritakan kenangannya bersama Dylan sebelum berpacaran. Yang kedua, pada halaman 20-23 dan halaman 34-36
yang menceritakan tentang Milea dan Dylan yang sedang mengobrol. Yang selanjutnya pada halaman 38 menceritakan tentang Irene yang sedang bermain Nintendo. Yang keempat, pada halaman 39, Milea yang mengutarakan perasaannya setelah berpacaran dengan Dylan. Yang kelima, pada halaman 40-62, ketika Pian dan Wati yang mendatangi rumah Milea untuk memberitahukan kabar Dylan. Dan yang selanjutnya, pada halaman 50, yaitu tersebarnya berita bahwa Pian dan Wati menjalin hubungan. Yang selanjutnya, pada halaman 59-62, ketika Kang Adi sedang bercerita dengan Milea lewat telepon. Yang selanjutnya, pada halaman 67 dan 7-72, Bunda Dylan dan Milea yang sedang mengobrol lewat telepon. Yang selanjutnya, pada halaman 78-79, ketika menceritakan seorang Dylan yang merupakan anak geng. Yang selanjutnya, pada halaman 82 mengenai baju yang akan dipakai saat acara Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni. Yang selanjutnya, pada halaman 84, ketika Dylan mengembalikan uang Milea padanya untuk ongkos. Yang selanjutnya, pada halaman 89, ketika Milea mengajak Dylan ke rumah sakit Muhammadiyah. Yang selanjutnya, pada halaman 90-91, ketika Milea dan Dylan yang sedang berada di rumah sakit Muhammadiyah. Yang selanjutnya, pada halaman 95-96, ketika Milea bercerita tentang Wati dan Pian yang datang ke rumahnya. Lalu yang selanjutnya pada halaman 102-103, ketika Milea yang sedang jenuh dan bosan karena tidak betah berlama-lama berada di rumah Kang Adi. Yang selanjutnya pada halaman 3 sampai halaman 111, ketika Dylan yang meminta izin kepada Kang Adi dan Milea untuk tawuran. Yang selanjutnya pada halaman 113 sampai 114, ketika Milea dan Dylan sedang bermain bersama teman-temannya. Yang selanjutnya pada halaman 124 sampai 128, ketika menceritakan beberapa percakapan dan Kang Adi. Yang selanjutnya pada halaman 130 sampai 134 tentang keluarga Tante Anis dan Milea yang sedang bercerita bersama. Yang selanjutnya pada halaman 134 sampai 135, ketika Milea sedang bersama keluarga Yugo, ia selalu memikirkan Dylan. Yang selanjutnya pada halaman 137, Milea yang bercerita kepada ayahnya jika Dylan mampu menghilangkan kota Bandung. Yang selanjutnya pada halaman 138-139, ketika Milea tiba di rumahnya setelah bertemu dengan Tante Anis di rumah Tante Anis. Yang selanjutnya pada halaman 139-140, ketika Yugo yang datang ke rumah Milea. Lalu yang selanjutnya terdapat pada halaman 151-152 yang menceritakan Yugo selalu bertanya perihal Milea dan Dylan ketika ada kejadian di Trina. Yang selanjutnya pada halaman 152-154 yang menceritakan ketika setibanya Milea di rumahnya bersama dengan Yugo yang disambut oleh ibu Milea. Setelah itu ayah Milea datang dan mereka sedang berbincang, sedangkan Milea pergi ke kamarnya. Yang selanjutnya pada halaman 154-156, ketika Milea yang mendengar adanya deruman rombongan motor, lalu ia mendatangi Dylan dan melarangnya untuk tawuran. Yang selanjutnya pada halaman 161-162, ketika Benny yang menelpon Milea untuk memberitahunya bahwa ia sedang berada di Bandung. Yang selanjutnya halaman 163-168, ketika Benny dan Yugo yang bersamaan datang ke rumah Milea. Yang selanjutnya pada halaman 168-170, ketika Milea dan Yugo yang sedang dalam perjalanan ke BIP. Yang selanjutnya pada halaman 175-176 yang menceritakan adegan ketika Milea yang diganggu oleh 4 orang pemuda pada saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari BIP dengan menggunakan angkutan umum. Lalu yang selanjutnya pada halaman 182 dan sampai 183, ketika Bunda, Wati, dan Milea membicarakan Dylan yang ditangkap polisi lewat telepon. Yang selanjutnya pada halaman
183, ketika ibu dari Melia yang menyediakan permen karet yosan dan permen jagoan neon untuk Pian dan Wati yang sedang bertamu ke rumahnya. Yang selanjutnya pada halaman 185, ketika Yugo yang pergi mendatangi Melia ke rumahnya ingin meminta maaf atas kejadian di bioskop. Yang selanjutnya pada halaman 185 sampai 186, ketika ibu Melia yang sedang memarahi Yugo atas sikap buruknya terhadap Melia. Yang selanjutnya pada halaman 186 sampai 190, ketika Melia yang menunjukkan surat pemberian dari Dylan untuknya pada Wati saat mereka sedang berada di kamar Melia. Yang selanjutnya pada halaman 195 sampai 197, ibu sedang bercerita mengenai anak-anak remaja di zaman ia dulu. Yang selanjutnya pada halaman 198, orang tua dari Dylan, Pian, Melia, dan Wati ketika akan mengambil rapot. Yang selanjutnya pada halaman 199, ketika Pian, Melia, dan Wati membicarakan Dylan di saat pembagian rapot. Yang selanjutnya pada halaman 211 sampai 213, ketika Melia yang membujuk Bunda untuk menjenguk Dylan. Yang selanjutnya pada halaman 213 sampai 214 tentang kabar ayahnya Dylan yang katanya galak. Yang selanjutnya pada halaman 214 sampai 216, ketika Bunda menjemput kakak Sinta untuk diajak ke rumahnya. Yang selanjutnya halaman 224 sampai 225, ketika Melia yang menolak ajakan Pian dan Rani untuk pulang bersama setelah selesainya acara perseni. Yang selanjutnya halaman 228, ketika Melia menanti Bang Fariz untuk menjemputnya. Yang selanjutnya halaman 229 sampai 230, ketika Melia teringat percakapannya dengan Pian. Yang selanjutnya pada halaman 232, ketika Melia menelepon Bunda setelahnya ia menjenguk Dylan yang masih berada di penjara. Yang selanjutnya pada halaman 239 sampai 243, interaksi antara Melia dan Pak Dedi. Yang selanjutnya pada halaman 249 sampai 252, Dylan dan Melia sedang berada di teras rumah Melia selepas Dylan yang sudah keluar dari kantor polisi. Yang selanjutnya pada halaman 257 sampai 260, perayaan ulang tahun di rumah Melia. Yang selanjutnya pada halaman 261, keadaan kelas Melia ketika hari pertama masuk sekolah kembali. Lalu yang selanjutnya pada halaman 263 sampai 267, ketika Dylan dan Melia yang akan pergi menuju ke kantin BM selepas dari ruang guru. Yang selanjutnya halaman 268 sampai 270, ketika Dylan dan Melia yang berjalan menuju warung Mang Ewok. Yang selanjutnya pada halaman 270 sampai 272, ketika Dylan dan Melia ingin nonton bioskop. Yang selanjutnya pada halaman 283 sampai 284, ketika Dylan dan Melia yang pergi ke sekolah berdua lalu mendapat informasi bahwa Akeu meninggal. Yang selanjutnya pada halaman 290, ketika Melia dan teman-temannya dalam perjalanan ke rumah Akeu untuk melayat dan berbelasungkawa yang menggunakan mobil Nandan. Yang selanjutnya pada halaman 294, ketika Melia menyetujui untuk pulang bersama Dylan karena ia merasa tidak enak atas percakapan mereka semalam di telepon. Yang selanjutnya pada halaman 301 sampai 302, ketika Melia yang menginginkan pendapat dari Pian setelah putus dari Dylan. Yang selanjutnya pada halaman 303 sampai 307, ketika Pak Dedi yang membuntuti Melia hingga mereka pulang bersama menggunakan angkutan umum. Yang selanjutnya halaman 313 sampai 315, ketika Melia yang menceritakan apa alasannya ia memutuskan Dylan kepada Bunda. Yang selanjutnya pada halaman 318, ketika Melia yang meminta bantuan Pian untuk bertemu dengan Dylan. Yang selanjutnya pada halaman 320, awal hubungan Melia dan Mas Herdi. Yang selanjutnya pada halaman 323 sampai 324, kabar ayah Dylan yang meninggal sampai kepada Melia dan awal ia berjumpa dengan pacar baru Dylan. Yang terakhir pada halaman 335 sampai 324, masa reformasi di Jakarta.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penambahan dalam alur cerita. Terdapat 2 penambahan dalam alur ceritanya, yaitu 1. Pada adegan film di timer 1 jam 45 menit 15 detik memvisualkan atau menceritakan adegan ketika hari kelulusan SMA Milea. Yang kedua, pada adegan film di timer 1 jam 46 menit 20 detik memvisualkan atau menceritakan adegan ketika Mas Herdi yang hadir ketika Milea wisuda. Nah, pembahasan yang selanjutnya mengenai perubahan pada tokoh berikut adalah hasil perbedaan antara tokoh, yaitu 1. Tokoh dalam novel dan film. 2. Tokoh yang hanya ada di dalam novel tetapi dihilangkan jika di dalam film. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Tokoh yang ditampilkan dalam novel Dilan 1991 karya Pidi Baik tetapi dihilangkan jika di dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Yang pertama, Sita yang merupakan pacar dari Banar. Di dalam novel, ia sedikit berbicara tetapi pandai bergaul. Tetapi jika di dalam film, ia divisualkan sebagai seorang yang sangat ceria. Dan yang kedua, yaitu Wati. Jika di dalam novel, ia merupakan teman Milea, baik hati, lemah lembut, suka menolong, mendukung hubungan Milea dan Dilan, dan bertanggung jawab ketika bekerja dalam tim. Jika di dalam film, ia digambarkan sebagai teman Milea, baik, mudah bergaul, ramah, juga suka menolong dan memberi semangat untuk hubungan Dilan dan Milea. Yang selanjutnya ada BM. Di dalam novel, BM merupakan seorang yang baik, kesayangan para murid di sekolah. Dilan dan Milea juga seru dan suka bercanda. Tetapi jika di dalam film, BM merupakan seorang yang baik, kesayangan para murid di sekolah Dilan dan Milea, asik, suka bercanda, dan keibuan. Yang selanjutnya yaitu ada Yugo. Jika di dalam novel, Yugo ini memiliki perasaan lebih pada Milea, baik, suka mengomentari sikap setiap orang, dan merupakan saudara jauh Milea yang agresif. Jika di dalam film, Yugo merupakan seseorang yang baik dan juga merupakan sepupu jauh dari Milea, juga agresif dan menyukai Milea. Yang selanjutnya ada Ibu Rini. Jika di dalam novel, Ibu Rini ini seorang yang baik, juga merupakan seorang guru selalu peduli pada Dilan yang notabene-nya merupakan murid yang nakal. Dan jika di dalam film, Bu Rini ini merupakan guru yang baik, peduli, ramah, dan lemah lembut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tokoh yang hanya diperkenalkan dalam novel Dilan 1991 karya Pidi Baik tetapi dihilangkan jika di dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami. Yang pertama ada Kang Uung. Jika di dalam novel, beliau sangat ramah, seorang satpam dan asyik diajak bercanda, tetapi jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Kang Uung. Yang selanjutnya ada Susi. Jika di dalam novel, Susi merupakan perempuan yang mempunyai sifat pecicilan. Tetapi jika di dalam film, Susi dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Susi. Yang selanjutnya ada Eni. Jika di dalam novel, Eni seseorang yang mempunyai jiwa sosial. Jika di dalam film, dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Eni. Yang selanjutnya ada Kiki. Jika di dalam novel, hanya sebagai tokoh pendukung saja. Tetapi jika di dalam film, ia dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Kiki. Yang selanjutnya ada Bambang. Di dalam novel Bambang diceritakan hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi jika di dalam film Bambang dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Bambang. Yang selanjutnya ada Guntur. Jika di dalam novel Guntur merupakan tokoh pendukung saja, tetapi jika di dalam film ia dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Guntur. Yang selanjutnya ada Dadang. Dadang hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi jika di dalam film ia dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Dadang. Yang selanjutnya ada Yopi. Jika di dalam novel, Yopi sebagai tokoh pendukung saja, dan jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Yopi. Yang selanjutnya ada Bu Yani. Bu Yani di dalam novel sebagai seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Dan jika di dalam film, hanya sebagai tokoh pendukung saja, tetapi diceritakan sebagai seorang guru. Yang selanjutnya ada Pak Aslan. Di dalam novel,
Beliau merupakan seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja, dan jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Pak Aslan. Yang selanjutnya ada Ibu Sri. Jika di dalam novel, seorang guru, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja, dan jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Ibu Sri. Yang selanjutnya ada Pepi. Di dalam novel hanya sebagai tokoh pendukung saja, dan jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Pepi. Yang selanjutnya ada Zainal. Jika di dalam novel seseorang yang mempunyai jiwa sosial dan hanya menjadi tokoh pendukung saja, tetapi jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Zainal. Yang selanjutnya ada Bowo. Jika di dalam novel, ia merupakan seseorang yang asik, seru, dan merupakan teman dari Dilan, tetapi hanya sebagai tokoh pendukung saja. Dan jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Bowo. Yang selanjutnya ada Atik yang merupakan pacar dari Bowo. Jika di dalam novel, ia hanya sebagai tokoh pendukung saja tetapi digambarkan sebagai seseorang yang asik dan seru. Jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Atik. Yang selanjutnya ada Endah. Jika di dalam film memiliki jiwa tanggung jawab dalam kerja tim dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan. Tetapi jika di dalam film dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Endah. Yang selanjutnya ada Tatang. Jika di dalam novel, ia merupakan seseorang yang selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dan jika di dalam film, ia dihilangkan atau tidak ada tokoh yang bernama Tatang. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan pada alur. Yang pertama, jika di dalam novel alurnya yang maju mundur, sedangkan di dalam film alurnya hanya alur mundur. Yang kedua, jika di dalam novel prolog terjadi di kota Jakarta Selatan pada tahun 2015, sedangkan pada film awal cerita di Jakarta Selatan pada tahun 2015. Yang selanjutnya di dalam novel, BM yang menjelaskan kronologi saat Dilan diserang oleh banyak orang, sedangkan di dalam film, BM tidak mengetahui kronologi kejadian ketika Dilan dikeroyok. Yang selanjutnya, jika di dalam novel, Milea menceritakan kronologi ketika ia yang ditampar oleh Anhar kepada Wati dan Pian, sedangkan di dalam film, Milea yang menceritakan kronologi ketika ia yang ditampar oleh Anhar kepada Bunda Dilan. Yang selanjutnya, jika di dalam novel memperlihatkan beberapa puisi karya Dilan pada awal cerita, sedangkan di dalam film hanya memvisualkan beberapa puisi karya Dilan di bagian prolog. Untuk yang selanjutnya, jika di dalam novel memperlihatkan puisi dan surat pemberian Benny, sedangkan di dalam film hanya memperlihatkan surat dari Benny saja. Jika di dalam novel, Dilan yang meminta izin kepada Kang Adi dan Milea saat akan tawuran, sedangkan di dalam film, Dilan yang tidak meminta izin ketika akan tawuran. Yang selanjutnya, jika di dalam novel banyak mengenalkan Tante Anis, sedangkan di dalam film lebih sedikit mengenalkan Tante Anis. Yang selanjutnya, jika di dalam novel banyak mengenalkan Yugo, sedangkan di dalam film lebih sedikit mengenalkan Yugo. Yang selanjutnya, jika di dalam novel, ayah Milea mengingat-ingat ketika ia memberitahukan nama ayah Dilan, sedangkan di dalam film, ayah Milea yang sudah sangat mengenal ayah Dilan ketika ia diberitahu siapa nama ayah Dilan oleh Milea. Yang selanjutnya, jika dalam novel lebih banyak mendeskripsikan Milea dan Yugo ketika mereka pergi jalan-jalan sampai di mana ketika Milea yang meninggalkan Yugo di BIP, sedangkan di dalam film hanya memvisualkan adegan ketika keluarga Milea dan Yugo yang pergi ke BIP dan menonton bioskop bersama-sama. Yang selanjutnya, jika di dalam novel ketika Pian yang menceritakan kronologi Dilan yang ditangkap polisi kepada Milea melalui telepon, sedangkan di dalam film ketika Pian yang menceritakan kronologi Dilan yang ditangkap polisi kepada Milea di rumahnya. Yang selanjutnya, jika di dalam novel Milea yang sedang ke kantor polisi dan disambut oleh Pamujadi, sedangkan di dalam film Milea yang datang ke kantor polisi dan menghiraukan para polisi di sana. Yang selanjutnya, jika di dalam novel ketika Dilan yang sedang duduk bersama Burhan di rumah Akeu, sedangkan di dalam film ketika Dilan berdiri di sebelah jasad Akeu. Yang selanjutnya, jika di dalam novel Pian dan Milea pergi bersama menggunakan motor setelah dari rumah Akeu, sedangkan di dalam film ketika Milea pulang dari rumah Akeu sendirian dan berjalan kaki. Yang selanjutnya, jika di dalam novel pada saat perseni, warung BM ditutup, sedangkan di dalam film ketika acara Pekan Olahraga dan Seni, warung BM tetap buka. Yang selanjutnya, jika di dalam novel mendeskripsikan dengan detail acara Pekan Olahraga dan Seni, sedangkan di dalam film cukup menceritakan acara poseni saja.
Selanjutnya, jika di dalam novel lebih banyak mendeskripsikan kejadian ketika Pak Dedi yang berusaha mendekati Melia, sedangkan di dalam film, kejadian ketika Pak Dedi yang berusaha mendekati Melia tidak banyak diceritakan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu perubahan pada latar. Yang pertama, latar waktu pada bagian prolog. Jika di dalam novel pada Sabtu malam, tanggal 25 bulan 1 2015, jam 22.19 WIB, sedangkan dalam film ketika hari sudah gelap di kota Jakarta pada tahun 2018. Yang kedua, latar tempat ketika Dilan dan Melia yang sedang makan bakso Kang Ewok. Jika di dalam novel menceritakan ketika Dilan dan Melia yang sedang makan di depan rumah sakit Muhammadiyah, sedangkan di dalam film adegan ketika Dilan dan Melia yang sedang makan makanan pinggir jalan. Yang selanjutnya, latar tempat ketika Melia dan keluarganya sedang makan dengan keluarga Tante Anis. Jika di dalam novel menceritakan ketika keluarga Melia dan keluarga Tante Anis yang sedang mengobrol di depan rumah Melia sesudah makan bersama. Sedangkan di dalam film, adegan ketika keluarga Melia dan keluarga Tante Anis yang bercerita di ruang tengah dan sambil meminum teh. Yang keempat, latar tempat kejadian Bunda yang menemui Dilan di rumah Burhan dan mengajaknya untuk berbicara di tempat makan arena panggung terbuka Dago The Huis yang berada di kawasan Taman Budaya Provinsi Jawa Barat. Jika di dalam novel menceritakan ketika Bunda, Dilan, dan Melia yang sedang duduk di kursi kayu rotan menghadap meja bundar. Sedangkan di dalam film adegan ketika Bunda, Dilan, dan Melia yang sedang duduk di bangku tempat menonton bola di gedung GBK. Yang selanjutnya atau yang terakhir, latar tempat ketika Bunda yang sedang membujuk Melia sesudah putus dengan Dilan. Jika di dalam novel di Jalan Burangrai, tepatnya di rumah makan, sedangkan di dalam film di rumahnya Melia. Mungkin pembahasannya sudah cukup, tetapi sebelum saya menutup video ini atau menutup acara presentasi pada analisis ekranisasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Menurut kesimpulan dari penelitian dan pernyataan mengenai proses ekranisasi terhadap novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami, kesimpulannya yaitu ekranisasi yang meliputi penciutan atau penghilangan pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam bentuk film Dilan 1991 karya Fajar Bustami. Di bagian tokoh terdapat 8 tokoh yang mengalami penciutan atau penghilangan. Penciutan di bagian alur terdapat 62 alur yang mengalami penghilangan. Proses penambahan pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami terdapat 2 alur yang mengalami penambahan. Proses perubahan pada novel Dilan 1991 karya Pidi Baik ke dalam film Dilan 1991 karya sutradara Fajar Bustami terdapat 5 tokoh hanya ditampilkan dalam novel dan film. 17 tokoh diperkenalkan dalam novelnya saja tetapi di dalam film dihilangkan. Lalu pada alur sebanyak 18 alur terjadi perubahan. Terakhir pada latar ada 5 latar yang juga terdapat perubahan. Dan ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin karena pembahasannya sudah selesai, saya cukupkan saja sampai di sini. Saya memohon maaf sebanyak-banyaknya jika terdapat beberapa kalimat saya yang tidak mengenakan atau dalam penyampaian yang banyak salahnya. Jika ada yang bisa diambil, ambillah kebaikannya dan buang untuk kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like.